sahabat data, udah tahu belum kalau website BPS Kabupaten Nunukan kini tampil dengan tampilan terbaru loh? Gimana sih cara mengaksesnya? Masih dengan alamat website yang sama, yaitu di nunukankap.bps.go.id. Sahabat data pertama-tama masih akan disuguhkan pop-up berisi informasi penting seperti informasi bahwa BPS Nunukan menolak gratifikasi, core values berakhlak, serta layanan pengaduan. Nah, ini dia tampilan terbaru menu utama website BPS Kabupaten Nunukan. Tersedia submenu beranda, rencana terbit, produk, layanan, hingga informasi publik. Tampilan beranda merupakan menu awal atau pertama kali dibuka pada saat sahabat data melakukan akses ke website BPS Nunukan. Pada halaman beranda ini merupakan ringkasan dari konten-konten yang ada pada website. Pada halaman beranda secara sekilas menampilkan informasi terkini dari apa yang didiseminasikan oleh BPS Nunukan. Beberapa informasi yang disajikan pada halaman beranda diantaranya running text, pencarian konten, informasi terbaru, berita kegiatan BPS Nunukan, statistik menurut subjek, serta layanan lainnya. Nah, seperti yang sahabat data bisa lihat, yang terbaru dari website BPS Nunukan ini yang pertama yaitu disajikan form pencarian sebagai tampilan utama halaman website. Form pencarian tersebut dapat digunakan untuk mempermudah sahabat data dalam mencari data yang ada pada website. Misalnya, sahabat data ingin mencari informasi tentang pertanian. Maka akan muncul data terbaru terkait pertanian yang dapat diunduh secara gratis, baik itu publikasi, tabel, berita resmi statistik, infografis, data mikro, dan lainnya. Beralih ke menu rencana terbit. Menu ini berisi informasi tanggal atau jadwal rilis dari berita resmi statistik atau BRS dan publikasi. Jadwal rilis disajikan dalam bentuk kalender, daftar, maupun matrik yang dapat mempermudah sahabat data dalam mengetahui kapan konten BRS dan publikasi dirilis oleh BPS Nunukan. Selanjutnya, untuk mengakses produk-produk dari BPS Nunukan, sahabat data bisa langsung ke menu produk. Menu produk digunakan untuk menampilkan seluruh produk statistik hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh BPS. Pada menu produk statistik terdapat beberapa submenu yang mendeskripsikan masing-masing produk. Produk statistik tersebut diantaranya publikasi, berita resmi statistik, statistik menurut subjek, data sensus, tabel dinamis, data ekspor-impor, direktori, infografis, berita, hingga metadata. Kita coba buka satu persatu ya, sahabat data. Produk publikasi. Publikasi yang disajikan pada website BPS Nunukan merupakan hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh BPS Nunukan, baik melalui sensus, survei, maupun kompilasi produk administrasi. Pada setiap publikasi yang disajikan menampilkan informasi judul, tanggal rilis, dan abstraksi publikasi. Pada halaman ini juga disediakan fitur untuk melakukan pemilahan guna mempermudah sahabat data dalam melakukan pencarian publikasi. Tampilan yang disajikan pada halaman ini dapat diubah sesuai dengan keinginan sahabat data, antara bentuk list view ataupun grid view. Pada salah satu publikasi, ketika diklik akan menampilkan detail dari publikasi tersebut, di mana terdapat beberapa informasi tambahan yang disajikan pada halaman tersebut. Pada halaman view publikasi disajikan informasi tambahan berupa nomor katalog, ISSN atau ISBN, hingga ukuran file. Sahabat data bisa langsung mengklik unduh publikasi untuk menyimpan publikasinya. Selanjutnya, produk statistik lainnya yang disajikan pada website adalah berita resmi statistik atau BRS.
BRS merupakan salah satu publikasi BPS berisi official statistik yang memuat hasil sajian ringkas tentang fenomena yang berhubungan dengan statistik bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang-bidang lainnya. BRS diterbitkan secara periodik baik itu bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan oleh BPS. Pada setiap BRS yang disajikan menampilkan informasi infografis, judul BRS, tanggal rilis, serta ringkasan abstraksi. Sama seperti publikasi sebelumnya, pada halaman ini juga disediakan fitur untuk melakukan pemilahan guna mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian BRS. Tampilan yang disajikan pada halaman ini dapat diubah sesuai dengan keinginan sahabat data juga, antara bentuk list view ataupun grid view. Pada salah satu BRS, ketika diklik akan menampilkan detail dari BRS tersebut, di mana terdapat beberapa informasi tambahan yang disajikan pada halaman tersebut. Pada halaman View BRS disajikan informasi tambahan berupa ukuran file, abstraksi lengkap, bahan tayang, dan infografis dari BRS, dan sahabat data juga bisa langsung mengklik unduh di bagian bawah kiri untuk mengunduh BRS. Selanjutnya, produk pada menu statistik menurut subjek. Submenu ini merupakan pengembangan baru yang ada pada website, di mana pengelompokan subjek berdasarkan klasifikasi kegiatan statistik. Terdapat 3 subjek di sini, dan pada setiap subjek statistik memuat daftar tabel yang bersesuaian dengan klasifikasi. Pada setiap subjek ditampilkan daftar terupdate dari masing-masing tabel. Sahabat data juga dapat melakukan pencarian pada kolom pencarian tabel. Di sebelah kiri merupakan subjek-subjek tersebut, yaitu statistik demografi dan sosial, statistik ekonomi, serta statistik lingkungan hidup dan multidomain. Sahabat data bisa langsung mengklik dan mencari data pada klasifikasi yang sesuai. Misalnya, sahabat data ingin mencari data konsumsi dan pendapatan, maka akan langsung tersedia data yang dibutuhkan dan juga bisa langsung mengunduhnya. Pada bagian atas, di sini juga tersedia menu tabel dinamis yang juga bisa dilihat pada submenu produk, di mana tersedia menu tabel dinamis untuk mengunduh data sesuai kebutuhan sahabat data, dengan cara memfilter data sesuai kategori, subjek, tabel atau indikator, hingga rentang tahun yang dibutuhkan. Silahkan dicoba dibuat ya, sahabat data. Sekarang kita ke menu data sensus. Pada menu ini akan diarahkan ke website sensus, di mana pada website sensus menyajikan data-data yang dihasilkan dari kegiatan sensus, baik sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Misalnya, sahabat data ingin mengetahui tentang sensus pertanian yang telah dilaksanakan di BPS, maka akan ditampilkan informasi sebagai berikut. Selanjutnya, data ekspor-impor. Tampilan terbaru website ini juga menambahkan fitur data ekspor-impor. Informasi yang disajikan ketika sahabat data mengunjungi halaman ini adalah agregat data ekspor-impor bulanan terbaru dan ringkasan ekspor-impor untuk kode HS 2 digit. Sahabat data dapat melakukan query pada kode HS tertentu, baik menggunakan full kode HS ataupun hanya menggunakan kode HS 2 digit. Produk direktori. Beberapa data direktori yang dihasilkan oleh BPS Nunukan dapat dilihat pada menu ini. Salah satu yang disajikan pada halaman ini adalah direktori pasar. Pada halaman direktori pasar, pengguna dapat mendapatkan informasi mengenai pasar yang ada di seluruh Indonesia, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Selanjutnya, menu infografis. BPS Nunukan setiap bulannya melakukan rilis BRS, dan pada BRS yang dirilis terdapat infografis yang ditampilkan. Infografis yang ditampilkan selain dapat dilihat dari menu BRS, juga dapat dilihat pada menu infografis ini.
Tampilan infografis disajikan dalam bentuk grid. Sahabat data juga dapat melakukan klik pada masing-masing infografis untuk mendapatkan informasi detail mengenai infografis beserta dengan infografis yang bersesuaian. Detail infografis dimunculkan pada halaman ini berupa model pop-up yang juga dapat langsung diunduh oleh sahabat data. Selanjutnya, berita. Halaman berita pada website BPS Nunukan menampilkan informasi berita, baik itu kegiatan statistik maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh BPS Nunukan. Pada halaman ini, pertama kali sahabat data akan disuguhkan list atau daftar berita yang disajikan berdasarkan tanggal terbaru. Pada halaman ini, sahabat data juga dapat melakukan pencarian berita sesuai dengan keinginan sahabat data loh. Di setiap daftar berita yang ditampilkan memuat judul berita, tanggal update, dan beberapa cuplikan dari abstraksi berita. Untuk informasi lebih lengkap dari berita, sahabat data dapat melakukan klik pada berita yang ingin didapatkan informasi lengkapnya. Pada halaman detail berita disajikan narasi lengkap dari berita kegiatan. Selanjutnya, submenu metadata. Apabila sahabat data mengklik metadata pada website BPS Nunukan ini, maka akan langsung diarahkan ke halaman website metadata. Metadata statistik adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Nah, saatnya beralih ke menu layanan. Menu layanan pada website BPS Nunukan merupakan tautan yang mengarahkan pengguna pada website Pelayanan Statistik Terpadu atau PST. Pada halaman PST berisi informasi mengenai berbagai layanan yang disediakan oleh BPS Nunukan, beserta informasi kontak yang dapat dihubungi. Saatnya beralih ke menu terakhir yaitu informasi publik. Informasi publik dikhususkan untuk menampilkan informasi yang secara khusus untuk pengguna secara publik. Pada menu informasi publik terdapat beberapa submenu, di antaranya tentang kami, PPID, informasi layanan, dan pengaduan. Nah, itu dia menu-menu yang disajikan di website BPS Nunukan dengan tampilan terbaru ini. Apabila sahabat data ingin bertanya atau sekedar menyapa admin, dapat mengunjungi pop-up live chat yang tersedia di hari kerja mulai pukul 8 hingga 15.30. Fitur ini hadir untuk lebih mempermudah sahabat data dalam proses pencarian data maupun konsultasi statistik. Fitur ini ditangani langsung oleh tim admin PST BPS Nunukan. Selanjutnya, untuk menjadikan website kami lebih baik, kami akan sangat senang apabila sahabat data dapat mengunjungi ikon bintang pada pojok kanan bawah yang berisi feedback. Di dunia digital yang terus berkembang, website BPS dapat dikatakan sukses bukan hanya tentang penampilan visualnya, tetapi juga melibatkan pengalaman interaktif yang baik bagi pengguna. Sahabat data diharapkan untuk mengisi kepuasan tampilan, saran, dan masukan membangun untuk pengembangan website BPS Nunukan. Jangan lupa untuk melakukan submit setelah semua isian sudah terisi ya sahabat data. Yang terbaru dari website BPS Nunukan ini yaitu juga terdapat ikon biru di pojok kiri bawah. Ikon ini merupakan menu aksesibilitas. Hal ini sebagai wujud tidak adanya diskriminasi pada kebutuhan semua pengguna dan untuk menciptakan lingkungan digital yang inklusif dan mendukung kesetaraan akses bagi semua pengunjung website. Sahabat data bisa langsung menyesuaikan pada menu-menu aksesibilitas ini. Terakhir, sahabat data juga bisa langsung mengikuti berbagai media sosial resmi BPS Nunukan,
untuk melihat informasi statistik, kegiatan statistik, maupun keseruan lainnya di BPS Nunukan. Ada Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Jangan lupa di-follow ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi, sahabat data.